Israel klaim telah hancurkan ancaman bom nuklir Iran dan siap bertindak lagi melawan Iran. Namun di sisi lain pihak Iran mengatakan bahwa dua agresi brutal dan melanggar hukum yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel didasarkan pada klaim palsu. ריסקנו חלקים גדולים מציר הרשע האיראני שכיתר אותנו מכל עבר. הרחקנו מעלינו סכנה קיומית מיידית של פצצות גרעין ואלפי טילים בליסטיים אותם פיתחה איראן. Saat memperingati Hari Yerusalem, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dengan percaya diri mengatakan telah menghancurkan sebagian besar poros kejahatan Iran, bahkan menghilangkan ancaman dari bom nuklir. Hal ini dipertegas oleh keterangan Menteri Pertahanan Israel yang mengatakan bahwa perang dengan Iran belum selesai. Israel siap menghadapi kemungkinan dan akan segera bertindak lagi karena proposal melalui Pakistan antara AS dan Iran belum mencapai kesepakatan untuk mengakhiri konflik. זאת משימתנו לא תמה. עלינו להשלים את יעדי המערכה באופן שיבטיח שאיראן לא תשוב להיות איום על קיומה של מדינת ישראל, על כוחותיה של ארצות הברית ועל כל העולם החופשי לדורות קדימה. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan bahwa perang yang dihadapi Iran bukan hanya konflik yang menyangkut Iran saja, melainkan pertempuran untuk membela dunia baru. Araghchi mengatakan bahwa Iran telah menghadapi dua agresi brutal dan melanggar hukum oleh Amerika Serikat dan Israel dalam waktu kurang dari setahun. Serangan-serangan tersebut didasarkan pada klaim palsu. The attacks on my people have been justified with false claims that run counter to the informed assessments of the International Atomic Energy Agency and even America's own intelligence community. The truth is that Iran, like many other independent nations, is the victim of illegal expansionism and warmongering. Nyatanya perang antara AS, Israel dengan Iran belum selesai. Saling tolak proposal dalam negosiasi membuat akhir perang antara ketiga negara yang berseteru belum terlihat. Amerika Serikat telah menyiapkan operasi militer terbaru bernama Sledgehammer. Operasi militer tersebut dipersiapkan untuk kembali menyerang Iran jika kesepakatan damai gagal. Meski berbagai upaya telah ditempuh, namun kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran masih belum kunjung tercapai. Di tengah kebuntuan negosiasi, AS dilaporkan telah menyiapkan operasi militer terbaru bernama Sledgehammer untuk menyerang Iran jika kesepakatan damai gagal. Operasi militer tersebut hanya berganti nama dari operasi militer sebelumnya yang bernama Epic Fury untuk menghindari pelanggaran War Powers Act atau Undang-Undang Kekuatan Perang. Sejumlah pejabat Amerika Serikat yakin bahwa penggunaan nama operasi baru tidak melanggar War Powers Act. Undang-undang tersebut membatasi waktu 60 hari kepada Presiden AS dalam melancarkan perang melawan negara asing tanpa persetujuan Kongres. Diketahui operasi militer Epic Fury telah berakhir pada bulan April lalu, meskipun AS dan Iran belum mencapai kesepakatan damai. Kedua belah pihak telah berupaya mengajukan proposal damai, namun hingga kini masing-masing pihak saling menolak syarat-syarat yang diajukan. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyebut semakin Amerika Serikat mengancam, semakin mereka gagal. Ia juga mengatakan tidak ada solusi militer di Iran pada pertemuan BRICS di New Delhi, India. تهدیدهاشون عادت داریم. اینها بالاخره مدت هاست که به اشکال مختلف به شیوه های مختلف تهدید خودشون تکرار میکنن. ولی خب خودشون هم میدونن که از تهدیدهایی که کردن، حتی از جنگی که کردن، هیچ نتیجه‌ای نگرفتن تا حالا و نخواهند تونست بگیرن. من امروز هم در صحبت خودم در بریکس این رو مجددا تاکید کردم که هیچ راه حل نظامی برای هر اموری که مربوط به ایران باشه وجود نداره. ایران در مقابل تهدیدها محکم میسته، سرخم نمیکنه. این رو دیدن، تجربه کردن، 40 روز با ما جنگیدن، نتیجه‌اش رو دیدن. ایران در مقابل فشارها مقاومت میکنه. در این حال کسانی که با زبان احترام با ایران صحبت بکنن با همون زبان بهشون. Pemirsa, Amerika Serikat telah menyiapkan operasi militer terbaru jika kesepakatan damai gagal. Lalu apa langkah yang akan ditempuh oleh Iran? Apakah Iran sudah mempersiapkan diri? Dan untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah tersambung dengan peneliti Asia Middle East Center, Pizarro Ghazali Idrus.
Selamat malam Pak Pizarro, apa kabar? Ya, selamat malam Mbak Siva, kabar baik. Baik Pak Pizarro, ini kalau kita melihat situasi saat ini, Israel ini mengancam untuk menyerang Iran kembali, kemudian kalau dari Amerika Serikat juga telah mempersiapkan operasi militer terbaru yaitu Sledgehammer untuk mengakali War Powers Act. Di sisi lain, Iran juga sudah mengakui bahwa mereka tidak lagi percaya dengan Amerika Serikat. Kalau dilihat dari gestur ini, apakah mungkin Amerika Serikat dan Israel ini benar-benar akan menyerang Iran lagi? Iya, Siva, jadi rencana Amerika Serikat ataupun pernyataan Trump yang berencana untuk melakukan serangan kembali kepada Iran, ini terjadi karena kegagalan Donald Trump untuk membujuk Xi Jinping, Presiden Cina, untuk menekan Iran. Dalam pertemuan kemarin kalau kita lihat ya, upaya Amerika Serikat mendikte Cina itu gagal total. Cina ternyata tidak terkena bujuk rayu ya, akal bulus dari Donald Trump untuk kemudian menekan Iran, memastikan Iran itu tidak punya fasilitas nuklir, itu tidak terjadi. Memang Cina setuju Iran itu tidak boleh punya senjata nuklir, tetapi Cina tidak pernah mengatakan bahwa Iran sama sekali tidak punya nuklir. Nah, itu dua hal yang berbeda dan itu terbukti gagal. Dan kemudian Donald Trump juga gagal menekan Cina untuk kemudian memaksa Iran membuka Selat Hormuz walaupun ada blokade Amerika Serikat. Karena Iran ini pinter. Dia sebelum pertemuan antara Cina dengan Trump ya, Xi Jinping dengan Trump, Iran itu membuka Selat Hormuz bagi puluhan kapal-kapal Cina yang selama ini terdampar di Selat Hormuz. Itu dibuka. Hingga kemudian kan tidak lagi relevan kalau kemudian Trump mengatakan minta Xi Jinping untuk membuka Selat Hormuz. Xi Jinping bilang, loh itu sudah dibuka kok, Iran tidak menutup semuanya. Iran itu tetap memberikan kapal-kapal yang mau lewat di sana selama tidak memusuhi Iran. Sekarang yang terjadi kan Xi Jinping itu justru menekan Amerika Serikat bahwa Anda itu tidak boleh lagi melakukan blokade di Selat Hormuz karena Iran sendiri sudah membuka. Nah, itulah karena dia frustasi, dia sudah putus asa, desperate, maka kemudian Netanyahu dan Donald Trump kemudian menggulirkan kembali upaya untuk melakukan serangan kepada Iran. Bahkan yang terbaru ini Mbak Siva tadi itu operasi Sledgehammer, itu operasi Palu Godam. Ini apa sih bedanya sama Epic Fury? Nah, kalau ini bisa jadi Amerika Serikat itu bisa lebih brutal lagi, lebih kencang lagi melakukan serangan. Dan Netanyahu sekarang sudah mempersiapkan upaya untuk melakukan serangan Iran dari dua hal. Pertama dari Tel Aviv itu sendiri akan ada upaya kembali serangan kepada Iran dan kemudian dari Uni Emirat Arab karena Israel sudah menyuplai kebutuhan sistem pertahanan udara Uni Emirat Arab. Jika kemudian nanti diserang oleh Iran, itu bisa ditangkal dari sistem pertahanan udara Israel yang diberikan kepada Uni Emirat Arab. Nah, tinggal ini kemudian bagaimana, apakah ini akan dilakukan oleh Amerika Serikat, apakah dilakukan oleh Israel? Sampai sekarang kita lihat dia masih tahan diri, tetapi kalau saya melihat ya, ini bukan tidak mungkin ada opsi-opsi juga di pemerintahan Amerika Serikat atau Israel untuk kemudian melakukan peperangan. Bahkan skenario saya bisa bukan tidak mungkin itu Israel yang akan menyerang. Gitu ya, seperti pada 28 Februari yang lalu Israel itu yang melakukan serangan kepada Iran, lalu kemudian diikuti oleh Amerika Serikat dengan dalih Israel juga diserang balik oleh Iran gitu. Jadi kemungkinan ini potensi eskalasi menjadi lebih besar ini masih sangat terbuka ya. Dan kalau kita lihat tampaknya Iran itu sudah mempersiapkan. Kalau kita lihat sekarang, mungkin saja Trump ini bukan lagi cuma gertakan, dia mungkin sekarang lagi mempersiapkan upaya kembali melakukan serangan pada Iran. Karena kalau kita lihat IRGC, itu sekarang udah melakukan latihan gabungan, latihan bersama, kemudian mensolidkan pasukan intelijen dia untuk kemudian mengantisipasi jika kemudian terjadi peperangan pecah kembali, Iran sudah siap di dalam mode pertempuran besar-besaran dengan Amerika Serikat. Oke, baik. Berarti memang ini merupakan pertanda bahwa memang Amerika Serikat gagal ya untuk membujuk Iran, untuk membantunya menyerang, gagal membujuk China maksud kami untuk menyerang Iran. Kemudian kalaupun memang ada potensi terjadi eskalasi yang lebih besar lagi, kapan kira-kira akan terjadi? Iya, ini kan tadinya kan Donald Trump bertemu dengan Xi Jinping berharap negosiasi gencatan senjata itu bisa kemudian mengarah kepada perdamaian gitu. Tetapi ternyata Cina sendiri itu mengatakan dia tidak bisa 100% menekan Iran karena bagaimanapun itu keputusan itu tetap ada di Iran gitu. Dan Cina ini juga tidak mau ikut skenario Donald Trump untuk memerangi Iran gitu. Karena Cina itu juga paham, ini kalau sampai Selat Hormuz itu jatuh ke tangan Amerika Serikat, itu malah merugikan Cina. Makanya Cina itu, walaupun mungkin di mulutnya dia mengatakan tidak memberikan dukungan militer kepada Iran,
tidak memasuk persenjataan kepada Iran, itu menurut saya bullshit ya. Karena Cina itu juga dalam berbagai laporan dia juga memasok persenjataan kepada Iran lewat negara ketiga. Jadi nggak secara langsung tuh Mbak Siva, ada negara ketiga yang menjadi perantara untuk memberikan bantuan senjata kepada Iran. Karena Iran ini pertaruhannya Cina ya, kalau sampai jatuh maka ini juga bisa menjatuhkan kekuatan geopolitik Cina yang ada di Timur Tengah gitu. Jadi pertanyaan kapankah akan terjadi jika memang kemudian negosiasi gencatan senjata dengan Iran itu benar-benar deadlock dan tidak lagi ada jalan keluar gitu. Kalau sekarang kita lihat Amerika Serikat mengancam akan menyerang Iran, akan melakukan invasi pada Iran, tapi dia kan juga mengirimkan sinyal-sinyal proposal perdamaian, proposal untuk menghentikan konflik. Jadi artinya dia mencoba dua kaki. Di satu sisi dia tetap memberikan ancaman militer kepada Iran, di satu sisi dia juga main kepada diplomasi gitu. Dan saya yakin upaya diplomasi sampai sekarang masih berjalan walaupun memang itu sangat kritis. Seperti dikatakan Trump ya, bahwa negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran itu sekarang seperti orang sedang masuk ICU. Ya kehidupan potensi hidup itu hanya 1%. Itu kan kenapa dia makanya mendatangi Cina gitu. Itu tujuannya kan untuk kemudian dia bisa memastikan perdamaian dengan Iran. Problematika akan sangat susah ya untuk mencari perdamaian kepada Iran kalau memang gaya diplomasi Trump itu diplomasi yang menuntut Iran itu tunduk kepada Amerika Serikat, meminta Iran itu benar-benar menyerah kepada Israel Amerika Serikat. Yang itu tidak akan pernah dilakukan oleh Iran karena itu sama saja menyerahkan kedaulatan dia. Saya lihat Iran sekarang kapasitasnya dalam skala siap perang nih Mbak Sifani ya. Kalau kita sekarang mereka udah mulai patroli di Selat Hormuz, kemudian dia juga sedang melakukan latihan gabungan dan jangan lupa Mojtaba Khomeini itu sudah sembuh. Ya sudah pulih dari cedera dia dan dia sekarang ada di puncak kekuasaan kembali dan ini semakin memperkuat jalinan koordinasi antara Mojtaba Khomeini dengan RGC. Ya, saya yakin sekarang Iran itu dalam kapasitas siap tempur dan menurut saya jika ini tempur ini bahkan merugikan Amerika Serikat karena Amerika Serikat akan semakin tercekik ekonominya, tercekik kapasitas militer dia karena problematikanya Mbak Siva beda dengan kemudian perang yang dimulai 26 Februari. Sekarang sistem pertahanan udara, sistem rudal-rudal Amerika Serikat itu udah nggak kayak dulu. Karena menurut laporan 50% udah dikepake ketika 40 hari pertama peperangan dengan Iran. Jadi dia sekarang mungkin melakukan upaya-upaya yang lain untuk melakukan serangan kepada Iran, misalkan ya dengan menjadikan Uni Emirat Arab sebagai salah satu satelit mereka untuk melakukan serangan kepada Iran. Begitu juga dengan Israel gitu. Kalau Israel malah butuh perang dia, karena sekarang Netanyahu masalahnya lagi ada masalah di internal Israel. Dia sedang ada konflik di mana kelompok-kelompok Yahudi Haredi itu dipaksa untuk ikut wajib militer. Ini kalau sampai kemudian undang-undang ini diloloskan, itu maka kredibilitas Netanyahu akan jatuh karena pendukung dia kelompok Yahudi Haredi yang selama ini mendorong Netanyahu untuk tidak menggunakan kelompok Yahudi untuk wajib militer. Nah, ini sekarang lagi konflik di internal pemerintahan Israel gitu, dan bukan tidak mungkin pengalian isu untuk menangani konflik domestik dia akan melakukan serangan kepada Iran gitu. Bisa terjadi dalam waktu dekat atau mungkin jarak menengah. Ini tergantung bagaimana Washington itu nanti menafsirkan penolakan Iran yang sekarang tidak menerima proposal Amerika Serikat itu kemudian harus dilakukan dengan perang. Tetapi kalau kita lihat sekarang juga menariknya, kapal-kapal induknya Amerika Serikat itu masih ada tuh Mbak Siva ya di perairan Oman ya, dia masih dari situ, kapal-kapalnya juga belum ditarik, tentara-tentara juga masih ada di situ. Itu membuktikan bahwa potensi peperangan kembali itu tetap ada. Ya, itu tetap bisa menjadi opsi oleh Donald Trump gitu ya. Kalau kemudian negosiasi dengan Iran itu tidak menemukan titik temu, karena kan targetnya Amerika Serikat ini agak berat juga. Dia minta Iran itu sama sekali nggak punya fasilitas nuklir, bukan hanya senjata nuklir, tapi nggak punya fasilitas nuklir. Yang itu ditolak sama Cina. Cina itu punya kepentingan. Dia sebenarnya mendukung Iran itu punya senjata nuklir, punya fasilitas nuklir, karena bagaimanapun itu hak kedaulatan Iran dan itu juga untuk memperkuat kapasitas militernya Iran gitu ya. Karena kalau sampai Iran jatuh, Iran kalah, ini juga akan memberikan kerugian bagi Cina dan Rusia karena dia tidak lagi memiliki negara aliansi proksi di negara yang memiliki jalinan kuat dengan mereka di Timur Tengah seperti itu. Okay. Itu yang kalau kita lihat ya arahnya ke sana. Baik, Pak Pizarro, tadi ada yang menarik, Bapak tadi bilang kalau misalnya Amerika Serikat menyerang Iran, berarti nanti akan rugi, terutama dari finansialnya. Lalu kenapa Amerika Serikat tetap ambil resiko? Iya, karena pilihannya dia terdesak secara waktu, Mbak Siva. Dia tidak punya waktu yang panjang untuk memutuskan, karena dikit lagi sudah masuk musim kampanye pemilu di Amerika Serikat bulan Juni. Dia pengen kemudian mendapatkan kemenangan cepat, mungkin saja gini.
Amerika Serikat itu menyerang Iran habis-habisan, setelah itu kemudian Amerika Serikat mendeklar saya menang. Kayak gitu ya. Jadi dia tetap memiliki keuntungan di balik serangan ini, walaupun tadi secara ekonomi nanti Amerika Serikat terdampak. Kan jangan lupa, Donald Trump itu kan bisa dibilang dia nggak memperdulikan situasi Amerika. Yang dia betul-betul pedulikan kan citra politik dia. Gitu. Dia kan orangnya sangat personal sekali ya, dia sangat mementingkan kepentingan politik dan ekonomi dia gitu. Jadi kepentingan masyarakat Amerika itu nggak begitu diperhatikan sama dia. Jadi bukan tidak mungkin dia tetap melakukan serangan, dibombardir Iran itu, pasti Iran akan membalas. Tetapi kemudian selesai begitu saja mungkin Amerika Serikat kemudian angkat kaki. Mungkin itu jalan yang lebih selamat. Jadi pilihannya itu Mbak Siva, Amerika Serikat itu mau rugi lebih banyak atau rugi lebih sedikit. Dia pasti akan mencari jalan rugi lebih sedikit. Tapi tetap pilihannya itu ya rugi. Gitu ya, karena tadi ekonominya sudah terdampak ya. Utang Amerika sekarang itu 39 triliun US dollar. Inflasi itu 3,3%, padahal sebelumnya itu 2%, dan grafiknya terus naik. Ya harga minyak itu juga naik 50% di sana gitu ya. Maka Donald Trump butuh cara untuk keluar dari perang Iran ini. Yang cara paling yang realistis yang dilakukan adalah dengan melakukan serangan kepada Iran. Karena sampai sekarang kan Iran itu nggak mau menyerah, nggak mau tunduk dengan proposal Amerika Serikat gitu. Setelah kemudian dia melakukan serangan, itu mungkin dia membiarkan Israel untuk terus berkonflik dengan Iran untuk menghabisi juga kemampuan militer dari Iran dan kemampuan ekonomi dari Iran. Saya kira skenario itu yang akan diambil oleh Amerika Serikat ya di dalam rencana peperangan yang akan dilakukan. Tapi kan tadi seperti dikatakan dia udah meluncurkan operasi Sledgehammer ya, gitu. Itu kan operasi bisa dibilang itu lebih kayak Epic Fury itu, karena serangannya pasti akan lebih dahsyat, lebih brutal, lebih gila ya. Kalau memang itu akan diambil Donald Trump, maka operasi Sledgehammer ini operasi yang akan lebih banyak lagi menghabisi amunisi Amerika Serikat, menghabisi ongkos militer Amerika Serikat demi tadi ya kemenangan yang bisa dia jual kepada publik Amerika Serikat. Baik, berarti memang yang dipentingkan oleh Amerika Serikat ini adalah citra politik ya, terutama dari presidennya. Dan memang seperti kita tahu Amerika Serikat ini akan ada Piala Dunia pada bulan Juni, kemudian ada pemilu sela pada November ya Pak. Berarti itu akan sulit ya Amerika Serikat untuk serang Iran. Makanya masih berusaha berdiplomasi. Kemudian apakah mungkin Israel akan menyerang Iran sendirian? Saya kira Israel akan, dari dulu Israel itu agak liar. Dan Israel itu negara yang selalu punya DNA politik dia untuk membuat kekacauan di Timur Tengah dan melakukan sabotase gencatan senjata apapun yang ditengahi oleh Amerika Serikat. Ini kita lihat aja di Gaza ya. Gaza itu kan terjadi gencatan senjata dimediasi oleh Amerika Serikat sejak Oktober 2025. Tapi Israel masih terus menyerang tuh. Sampai sekarang lebih dari 800 warga Gaza itu gugur, meninggal dunia akibat pelanggaran gencatan senjata gitu. Jadi dia punya cara untuk melakukan sabotase. Ini juga Israel sama Lebanon gencatan senjata ditengahi oleh Amerika Serikat. Tapi apakah kemudian situasi Lebanon berubah? Israel masih terus melakukan serangan kepada Hizbullah, kepada masyarakat sipil di Lebanon, bahkan anak-anak, jumlah korban jiwanya itu semakin hari semakin banyak, udah hampir ratusan kan sejak serangan pada Maret gitu. Jadi udah punya sejarah kita lihat, bahkan dalam beberapa waktu belakangan ini, di mana gencatan senjata yang dimediasi oleh Amerika Serikat itu selalu kemudian dilanggar oleh Israel. Bukan tidak mungkin ini juga terjadi ini sekarang dalam upaya misalkan terjadi gencatan senjata ataupun dieskalasi. Israel pasti punya kepentingan dia untuk kemudian membakar kembali Timur Tengah dengan cara dia bisa melakukan serangan sendiri gitu. Dan bukankah dulu 28 Februari serangan ke Iran itu kan didahului dari serangan Israel, baru kemudian Amerika Serikat ikut. Kemudian juga jangan lupa, kenapa negosiasi gencatan senjata Amerika Serikat dan Israel itu selalu buntu diplomasinya, itu juga gara-gara Israel. Israel itu berhasil membujuk Donald Trump, meyakinkan Amerika Serikat bahwa Iran itu sama sekali nggak boleh punya fasilitas nuklir. Padahal itu bukan keinginan Amerika Serikat. Kalau kita lihat perjanjian dengan Iran dengan Obama 2015, Iran itu masih punya fasilitas nuklir. Dia masih boleh punya uranium gitu. Tetapi sampai kemudian skala senjata itu memang tidak setujui seperti itu. Itu Amerika Serikat, dia masih mengizinkan Iran itu punya fasilitas nuklir. Tapi ini beda nih di eranya Trump ya dengan di era Obama. Di eranya Trump ini Amerika Serikat itu betul-betul melayani kepentingan Israel. Ya 100% apa yang diinginkan Netanyahu itu berusaha sebisa mungkin itu dilakukan oleh Trump. Karena Trump itu hutang budi dengan Israel. Ekonom Zionis, pengusaha Zionis itu berkontribusi atas kemenangan dia di dalam pemilu kemarin ketika melawan Kamala Harris gitu ya. Dan Partai Republik itu kan memiliki dukungan yang kuat dengan kelompok Zionis. Bahkan kalau kita lihat ya, ketika berbagai agama itu udah mulai mengisolasi Trump,
Katolik sudah mulai mengkritik Trump, kelompok Yahudi juga sama. Itu dukungan yang paling kuat yang masih diberikan kepada Trump itu dari kelompok evangelis yang itu punya kaitan dengan Israel gitu. Jadi Israel pasti bisa dia akan melakukan berbagai upaya untuk kembali menyerang Iran dengan restu atau tanpa restunya Amerika Serikat. Karena itu selama ini yang dilakukan. Israel tidak akan pernah punya atensi gitu ya untuk kemudian membiarkan negara Timur Tengah itu berkembang, itu akan melawan mereka dan sebisa mungkin mereka melakukan serangan sebisa mungkin untuk kemudian melumpuhkan kekuatan militer dari berbagai negara-negara Timur Tengah. Tidak hanya Iran, saya lihat Israel menyerang Lebanon, Israel menyerang Suriah, bahkan yang oposisi Israel mengatakan bukan tidak mungkin kalau Iran ini selesai gencatan senjata, perang masih terus berlangsung, tetapi dengan upaya Israel melakukan serangan kepada Turki, sekutunya Amerika Serikat di NATO, kayak gitu ya. Itu yang kalau kita lihat ya Mbak Siva ya, rencana Israel ke depan. Baik, kita lihat saja perkembangan dinamika konflik di Timur Tengah ini seperti apa, Pak Pizarro. Kita harapkan saja semoga akan segera kondusif. Terima kasih banyak atas waktunya pada malam hari ini. Semoga sehat selalu, Pak. Ya, informasi lainnya akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama kami.